Mari dengarkan setiap minggu Strawberry Pie Podcast yang ku suka. Pembahasan alur cerita dalam menua, ku tak bisa menunggu. Baiklah, podcast kali ini kita akan membahas ringkasan webtoon The Second Marriage episode 190-196. Jadi tanpa basa-basi, mari kita mulai pembahasan singkat ini dari episode 190. Nah, di awal panel kita diperlihatkan kerajaan Dongdae, di aula yang sama tempat dia pernah mengadakan pernikahan mewah. Rasta diturunkan dari tahtanya sebagai ratu dan digiring menuju penjara, bersama mantan pengawal permaisuri sebelumnya yang menantikan kehancuran Rasta. Rasta heran kenapa saat di posisi tertinggi justru ia lebih sering dikhianati, tapi Navier tidak. Padahal Navier dikhianati hanya agar Rasta berada di posisinya. Saat Rasta dimasukkan ke penjara, tiap hari banyak penampakan orang-orang mati yang menakut-nakutinya. Karena tak tahan, Rasta memilih meminum pil racun dan berharap bisa bertemu anaknya untuk terakhir kalinya. Rasta pun berhalusinasi melihat semua orang termasuk Soviesh dan Navier yang sangat ia sukai. Rasta pun berterima kasih pada semua yang memaafkannya dan meninggal dengan bahagia. Lanjut di episode 191, nampak seminggu kemudian Soviesh mendengar kabar Rasta telah meninggal dan mengunjunginya ke penjara. Soviesh tak mengira Rasta akan menyerah secepat ini karena kesepian. Ia bertanya-tanya apakah Rasta memang sudah sejahat ini sejak awal atau karena pengaruh yang Soviesh dan kerajaan berikan membuat Rasta berubah. Soviesh pun meminta untuk segera mengkremasi dan menyebarkannya ke dataran luas. Tiba-tiba Soviesh shock karena mendapat berita kalau Navier sedang koma. Di sisi lain, Everly juga mendapat kabar yang sama dan mulai bersiap untuk menolong Navier ke sana. Kembali ke sisi Soviesh yang mengenang masa-masa bersama Navier dulu yang bercanda bersama. Namun kini menyesali Navier yang menikah dengan Heinrich dan berharap Navier tetap hidup. Di sisi lain nampak para masyarakat kerajaan Dongdae yang berpesta setelah kematian Viscount Roteshu, Iskwa, dan Rasta. Sementara Soviesh yang bersedih mengetahui Glorim dibawa pergi Viscountess Verdi. Lalu Soviesh memerintahkan untuk mencari Glorim dan diasuh oleh Count Eliado. Soviesh tak ingin Glorim berakhir menjadi budak seperti ibunya, melainkan putri bangsawan. Tiba-tiba Duke Ergi datang menemui Soviesh. Selanjutnya, di episode 192 ini nampak Soviesh yang heran dengan Duke Ergi yang melakukan berbagai upaya mendekati Rasta sampai mengkhianatinya. Membuat Duke mencurigakan karena tindakannya membuatnya rugi ketimbang untung. Soviesh yang mengira itu dendam Duke Ergi membuat Duke membahas tentang Lady Alaysia, seorang putri bangsawan yang ternyata adalah ibu Duke Ergi yang diasingkan karena tuduhan Soviesh. Soviesh mengerti kenapa Duke Ergi ingin membalaskan dendam ibunya, namun Soviesh heran kenapa dilampiaskan ke dirinya. Namun Duke Ergi memberi Soviesh kotak hadiah dan pergi meninggalkannya begitu saja. Saat membukanya, terdapat dua kunci di dua kotak yang berbeda dan satu brankas kecil yang Soviesh buka akhirnya. Ternyata, isi brankas itu adalah pernyataan bahwa Glorim adalah anak kandung Soviesh. Soviesh yang shock pun menyuruh pengawal membawa kembali Glorim. Namun Viscountess Verdi yang membawa Glorim ternyata telah diserang oleh perompak. Waktu pun berlalu dan saat Soviesh menerima baju Glorim bersimbah darah, ia jatuh pingsan tak berdaya. Nah, di episode 193 nampak Soviesh yang hampir menjadi gila setelah pakaian Glorim yang bersimbah darah. Soviesh yang makin menggila pun tak sadarkan diri setelah kondisinya makin memburuk. Soviesh pun meminta tolong Navier karena tak sanggup menderita. Tiba-tiba terlihat bayangan Rasta keluar jendela dan membuatnya melihat bayangan Navier di luar dan mengejarnya. Soviesh pun jatuh dari jendela dan tak sadarkan diri. Sementara itu, Navier bermimpi melihat Soviesh mengejar Glorim yang memanggilnya. Namun saat Navier mencoba mencegah Soviesh pergi, Navier terbangun dan melihat Heinrich menangis. Ia lega Navier telah siuman. Lalu beberapa hari kemudian selama pemulihan yang berjalan lancar, Everly menemani Navier sampai keadaannya membaik. Tak lama kemudian Heinrich datang membawakan makanan dan mencoba menyuapi Navier. Saat Navier tersentuh dengan perhatian Heinrich, ia mencoba menyentuhnya. Namun tak disangka Navier bingung karena Heinrich bertingkah aneh seolah menghindarinya. Sekarang di episode 194 nampak Heinrich yang menyuapi Navier. Navier merasa bingung karena sepertinya ia saja yang terlalu sensitif.
Saat mendengar kabar Grand Duke Kaufman sudah siuman, Heinrich dan Navier menjenguknya bersama menuju kamarnya. Di sana Grand Duke senang bisa menolong Navier yang terancam bahaya sebelumnya. Waktu pun berlalu bersama Heinrich yang terus khawatir dengan sisi negatifnya yang takut ia tularkan pada Navier. Heinrich pun menyebarkan serbuk garam yang dipercaya mengusir aura negatif di kamar Navier dan memberinya sea stone yang berguna untuk mengusir hal-hal yang buruk. Tiba-tiba Navier dan Heinrich mendapat kabar mengejutkan dari kerajaan Dongdae. Ternyata Sophiesh baru saja kecelakaan dan mengalami kondisi kritis. Selanjutnya, di episode 195 ini, nampak usai berita Sophiesh tersebar dan Everly kembali, Navier mengadakan rapat negara. Di sana Navier mengklarifikasi insiden sihir es yang terjadi pada pelayan dan Duke Zemencia yang membuat para pejabat lega karena Ratu adalah pemilik sihir es tersebut. Usai rapat selesai, Navier mencoba mengonfirmasi sesuatu pada Heinrich. Walaupun sempat canggung, akhirnya Heinrich menjelaskan hal-hal negatif yang terjadi padanya saat mengurus masalah keluarga Zemencia dan meminta Navier menunggu beberapa hari lagi, padahal Navier sedang membutuhkan kehangatan pelukan Heinrich. Di sisi lain, nampak Markis Karl yang senang melihat Sophiesh telah kembali siuman. Namun hal aneh terjadi pada ingatan Sophiesh yang terhapus semasa menjadi dewasa dan tersisa ingatan masa remajanya saja. Lanjut di episode 196. Nampak Sophiesh yang mencari Navier yang ia ingat terakhir kali saat Sophiesh terjatuh dari pohon dan mendapat pukulan dari Navier. Saat Markis Karl menjelaskan keadaan Navier yang sebenarnya, Sophiesh yang syok pun berlari keluar mencari Navier dan ibunya. Saat melihat semua keadaan telah berubah, Sophiesh pun pingsan dan ditemukan oleh pengawal dan Markis Karl. Saat kembali siuman, Markis Karl menjelaskan dengan pelan-pelan tentang keadaan Navier dan kenyataan tentang Heinrich. Mereka pun meminta Sophiesh untuk beristirahat hingga keadaannya pulih kembali. Malam pun tiba, nampak ingatan Sophiesh telah kembali normal dan membuat Markis Karl lega. Keesokan harinya, Markis Karl kaget dengan ingatan Sophiesh yang kambuh lagi kembali ke usia remaja. Nampaknya, ingatan Sophiesh dewasa hanya kembali saat malam hari. Namun saat pagi hari, hanya ada Sophiesh remaja yang ada dalam ingatannya. Dan bersambung. Oke, gimana menurut kalian episode kali ini? Yah, itu aja untuk kali ini. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe karena aku nggak sabar buat ketemu kalian di video selanjutnya. Bye-bye.